Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ketika persoalan hidup, ujian dan masalah yang datang menimpa kepada kita, yang datang menguji kepada kita, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang punya takaran ukuran kepada siapa, kepada hamba yang diberikan ujian. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, artinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan karena sayangnya, cintanya Allah, Allah tahu berapa takaran kemampuan kita, kapasitas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan, kehebatan dan kesanggupan kita. Kita hafal semua ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, apapun yang datang kepada kita dan apapun jenis ujian dan cobaannya, persoalannya, maka yakinlah cobaan dan ujian itu tidak seberat yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Siapa mereka orang-orang terdahulu? Para anbiya, para nabi dan para rasul, yang mereka merasakan betapa pahitnya, pelitnya, berdurinya perjalanan dakwah yang mereka lalui. Betapa mereka dihina, dicaci, dimaki, dilempar dengan kotoran seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menahan penyakit yang dia derita di dalam tubuhnya. Dan teman-teman sekalian, sebagai informasi agar kita tahu bahwa Nabi Ayub alaihissalam bukan menderita, menyangkit penyakit yang biasa-biasa. Bahkan penyakit yang menjadikan dia jauh dari orang lain, dari saudaranya, dari temannya. Penyakit busuk, katakanlah begitu teman-teman sekalian. Sampai di satu pendapat ulama mengatakan Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit sampai belatung berulat tubuhnya. Bayangkan. Namun kemudian apakah Nabi Ayub alaihissalam menyalahkan Allah, mengatakan Allah tidak adil, Allah marah, Allah benci kepadanya? Tidak teman-teman sekalian. Bahkan itulah yang mengangkat Nabi Ayub alaihissalam menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Dengan kesabarannya, Nabi Ayub alaihissalam diangkat Allah SWT menjadi nabi yang termasuk bagian dari nabi yang paling sabar ketika menerima ujian dari Allah, ketika menerima cobaan dari Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita diberikan Allah ujian dan cobaan, seharusnya kita bersabar sebagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Ketika ada seseorang diberikan ujian dan cobaan, sesungguhnya Allah ingin menguji kesabarannya. Dan teman-teman sekalian, yang harus kita pahami adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, masalah, apapun bentuk masalahnya itu, apakah di rumah tangga, di pekerjaan, di kantor, di masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, bukan menguji kemampuan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kemauan kita. Benar nggak kita mau ngaku kepada Allah? Benar nggak kita mau ngadu sama Allah? Karena teman-teman sekalian, tidak ada yang mampu melepaskan kita dari jerat persoalan hidup ini. Tidak ada yang mampu melepaskan kita dari setiap persoalan hidup ini, baik itu hutang, riba, dan lain-lain sebagainya. Karena itu teman-teman sekalian, maka tidak ada cara lain selain kita bersabar menjalani semua ini. Bahkan Nabi mengatakan, innama yufassabiru bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu menahan nafsunya, orang-orang yang mampu menahan lisannya, mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, mampu menahan kekuatannya, ketidaksabarannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala tanpa batas. Teman-teman sekalian, sabar itu tidak ada ujungnya dan syukur itu tidak bertepi. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika kita ingin mendapatkan rahmat dan cinta Allah di bulan suci Ramadan ini, maka yang pertama adalah isbir, cobalah kita bersabar
dalam setiap kondisi dan situasi yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi itu yang terbaik untuk kita, karena memang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Teman-teman sekalian, tidak ada yang tahu satupun makhluk di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi kepada dia, baik itu rizkinya, pekerjaannya, jodohnya, mautnya, dan lain-lain sebagainya. Hanya Allah yang maha tahu. Wallahu sami'ul alim. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu perkara yang dilakukan, yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Teman-teman sekalian, yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah senantiasa kita meningkatkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya yang mampu menolong kita dari kesulitan dan juga kesusahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fazkuruni azkurukum waskuruli wala ta'furun." Seandainya seseorang itu mau dekat kepada Allah. Contoh teman-teman sekalian, bukankah hukum kedekatan itu adalah kemudahan? Contoh misal, ketika Anda dekat dengan seorang camat, maka pasti Anda akan diberikan kemudahan fasilitas membuat KK, membuat KTP. Ketika Anda dekat dengan seorang gubernur, pasti tentu Anda akan diberikan fasilitas yang mudah. Kemudahan dalam mengurus bantuan-bantuan yayasan, sekolah, dan lain sebagainya. Maka itulah hukum kedekatan. Itu ketika Anda, itu masih Anda dekat dengan seorang manusia. Bagaimana lagi teman-teman sekalian ketika Anda dekat kepada Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekatlah kita kepada Allah. Bangunlah koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan salah satu faktor yang paling membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan salat. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk membangun koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan berzikir. Dan salat itu juga bagian dari berzikir, teman-teman sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan? Yang ketiga adalah jangan pernah kita meninggalkan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Senantiasa kita mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di hadis yang lain dikatakan Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis, teman-teman sekalian. Hadis ini adalah hadis motivasi, semangat yang diberikan untuk kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi tidak menyuruh, Allah tidak menyuruh kita menjadi penghafal Quran. Tapi di hadis ini konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan kepada kita, pesan semangat, pesan spirit untuk dekat kepada Quran, pesan spirit untuk senang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Siapa yang senang, siapa yang punya hobi membaca Al-Quran, siapa yang suka membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, maka Al-Quran itu nanti di akhirat syafi'an li ashabi, akan menjadi teman, akan menjadi sahabat, bahkan menjadi penolong untuknya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, yaitu berupa lisan kita yang senantiasa membaca Al-Quran, hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hati kita memperdalami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga nantinya Al-Quran akan menjadi penolong kita ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.